Yang kedua, suka mengadu domba. Suka mengadu domba menjadi sebab perpecahan antar sesama, sehingga pantaslah kalau kelak mendapatkan siksa di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Mari mengawali video kali ini dengan mengaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut ini. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Allahumma, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa alam kubur, dari siksa api neraka, dari cobaan kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Dajjal. Para sahabat YouTube, video kali ini adalah tentang dua kebiasaan buruk penyebab mendapatkan siksa di alam kubur. Siksaan di alam kubur adalah benar adanya. Kelak segenap manusia jika telah meninggal dunia lalu dimakamkan di dalam kuburnya akan menerima sebagian balasan dari apa yang dia lakukan ketika hidup di alam dunia. Boleh jadi dia akan mendapatkan nikmat kubur, atau malah sebaliknya, siksa kubur yang akan didapatkannya di alam kuburnya. Nah, di antara sebab-sebab kelak orang yang telah meninggal dunia mendapatkan siksa di alam kuburnya telah dijelaskan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namun sebelum lanjut, silakan para sahabat mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, khususnya para sahabat yang belum subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga dipencet, pilih yang lonceng paling atas. Bagi yang sedang menonton video ini dan telah subscribe, saya doakan semoga Allah mengabulkan apapun hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di antara dua kebiasaan yang sangat buruk yang menjadi penyebab mendapatkan siksa kelak di alam kubur adalah: yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil atau tidak menjaga diri dari percikan air seni ketika buang air. Sering terjadi orang buang air kecil sembarangan, kemudian tidak mensucikan diri terlebih dahulu. Bahkan bekas air seninya menempel di badan dan di baju. Jika kemudian dia sholat tidak membersihkan terlebih dahulu dan tidak mengganti bajunya, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Dan inilah kemudian menjadi sebab kelak mendapatkan siksa di alam kubur. Yang kedua, suka mengadu domba. Suka mengadu domba menjadi sebab perpecahan antar sesama, sehingga pantaslah kalau kelak mendapatkan siksa di alam kubur. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan dua penyebab siksa di alam kubur, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akharu
fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan oleh perkara yang besar. Salah satu di antara mereka disiksa sebab tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang kedua disiksa sebab suka mengadu domba antara manusia. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Melihat hal ini, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mudah-mudahan sebab karena ini diringankan siksa tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering." Selain menjelaskan dua sebab siksa di alam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga menjelaskan amalan yang bisa menjadi sebab diringankan siksa di alam kubur, yaitu meletakkan atau menancapkan pelepah kurma di atas dua makam tadi. Semua makhluk hidup termasuk tumbuhan selalu bertasbih kepada Allah. Demikian pula pelepah kurma akan terus bertasbih kepada Allah selama masih basah. Nah, tasbihnya pelepah kurma yang masih basah inilah yang menjadi sebab diringankan siksaan bagi ahli kubur. Nah, jika tasbihnya pelepah kurma yang masih basah saja bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, kepada para ahli kubur, maka tentu akan lebih bermanfaat lagi jika tasbih, zikir, dan doa tersebut dibaca oleh manusia. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan agar ketika masuk ke dalam kuburan, hendaklah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah Al-Ikhlas, dan kemudian bacaan-bacaan ini hendaklah diniatkan untuk ahli kubur sehingga mereka merasakan manfaatnya dan menjadi sebab diringankan siksa bagi mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.